Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rafiki. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah mobile. Nah, saya sudah memiliki judul project yaitunya dengan berjudul Pautopia. Pautopia ini adalah website untuk menjual dan membooking tempat penginapan untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Nah, di sini adalah halaman untuk loginnya, di mana pada sini dibuat dengan di codingannya dengan nama file activity main activity. Jika kita login, contohnya saya login dengan nama saya sendiri, passwordnya masih asal. Kita login, diarahkan ke halaman dashboard. Di sini saya sudah membuat untuk mengirimkan data seperti nama. Dia akan menampilkan nama yang diinputkan pada halaman main tadi, yaitunya pada name. Nah, diambil dan ditampilkan di sini. Gimana caranya? Yaitunya pertama pada main activity main itu kita buat input namanya, kita simpan dengan nama input nama value-nya. Lalu buttonnya ini untuk login kita buat button 2 second. Eh, 2 second ya. Lalu kita buat pada main activity-nya. Oh, jangan lupa menggunakan binding, binding. Lalu kita buat binding button 2 second, button yang kita gunakan tadi. Lalu set on click listener untuk ketika kita ngeklik, lalu kita buat value nama, kita ambil value nama yang kita inputkan pada main activity, lalu kita simpan teksnya. Dan juga value intent. Intent ini berfungsi untuk berpindah halaman, sebagaimana saya pada pertemuan sebelumnya, yaitunya dengan mengklik button kita dapat berpindah halaman ke halaman dashboard activity. Nah, ini adalah halaman dashboard activity. Lalu kita input intent, put extra ini untuk menyimpan inputan nama itu dengan nama pengguna. Lalu kita start activity intent untuk pindah ke halaman dashboard. Nah, sehingga seperti ini nama saya terkirim dan pindah ke halaman dashboard. Kita coba sekali lagi, kita coba logout. Kita coba logout, isi dengan nama panjang. Passwordnya asal-asal. Begin. Nah, sudah berhasil. Namanya udah tampil di sini ya. Lalu di sini saya sudah di halaman dashboard, saya sudah membuat 4 button yang berbeda-beda fungsinya dan berbeda-beda halamannya. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan button halaman pertama dulu. Button halaman pertama ini sama seperti button-button pada umumnya, yaitunya untuk pindah ke halaman yang berbeda. Sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya dengan cara ketika ngeklik button ini, pertama kita beri nama dulu pada buttonnya. Ini untuk button button halaman pertama adalah ini. Kita beri nama button, yaitunya halaman pertama. Lalu kita atur di dashboard activity. Ini adalah button untuk ke halaman second activity. Yang mana second activity ini adalah untuk menghitung luas segitiga dan luas persegi. Nah, sehingga kita ketika diklik, nah dia pindah ke halaman menghitung luas persegi ya, segitiga dan persegi. Itu. Ini untuk pindah halaman biasa, teman-teman ya. Lalu yang kedua itu ada button seperti biasa juga. Di sini button untuk pindah ke halaman store pad. Ketika diklik, dia akan pindah ke halaman store pad yang mana itu di sini. Ini adalah halaman store pad-nya. Bagaimana caranya? Yaitunya dengan mengatur buttonnya itu dengan nama button 2. Lalu pada dashboard activity-nya kita menggunakan value intent untuk berpindah halaman, kita arahkan ke store activity. Lalu pindah. Nah, yang ketiga itu adalah button untuk membooking kamar peliharaan. Ketika diklik,
Nah, dia pindah ke halaman booking. Di sini saya sudah menerapkan kalender ya, kalender, lalu inputan tanggal dan inputan waktu, lalu booking sekarang. Nah, seperti ini. Nah, di sini sama seperti tadi menggunakan intent untuk berpindah halaman. Caranya itu di dashboard ini pada button ketiga kita buat namanya itu button 3. Lalu pada dashboard activity kita buat value intent ketika diklik button tiganya ketika diklik pindah ke booking activity. Nah, seperti itu caranya untuk berpindah-pindah halaman ya, seperti pertemuan sebelumnya. Dan jadi pembedanya di sini nih kita menambahkan button logout. Button logout ini untuk keluar kembali ke halaman login, tetapi kita tidak bisa kembali ke halaman dashboard lagi tanpa mengklik button login terlebih dahulu. Jadi kita klik logout nih contohnya. Oh ya, sebelum itu saya menjelaskan sedikit tentang card. Di sini saya sudah menggunakan beberapa card seperti pada halaman store juga udah ada card. Card ini dengan menggunakan tag material card mana ya? Android Material Card View. Nah, di sini kita dapat mengatur lebarnya, tingginya, lalu margin top, lalu card elevation ini digunakan untuk digunakan untuk apa namanya? Bayangan, apa sih? Em, shadow ya, shadow. Lalu di sini ada cut corner radius untuk roundnya, maksudnya untuk biar agak bulat gitu ya di pinggir-pinggirnya. Lalu background tint untuk berwarna colornya di sini saya sudah atur warna colornya itu sudah saya atur cup warnanya. Lalu layoutnya ini untuk mengatur eh, posisi. Nah seperti itu sama ya di sini semuanya. Di sini juga halaman store juga sama sih cardnya nggak ada berbeda. Nah, terakhir saya akan menjelaskan button logout. Di sini adalah yang berbeda buttonnya di sini. Ketika kita klik, dia akan mengeluarkan alert, alert untuk konfirmasi logout. Gimana cara bikinnya? Itunya di dashboard. Kita lihat dulu di sini. Kita buat namanya adalah button logout dengan nama logout. Lalu kita kirimkan di dashboard activity-nya itu button logout. Ketika kita batalkan, ketika kita kita log out ya, maka dia akan diarahkan ke halaman main. Bagaimana caranya? Yaitunya ketika kita klik button logout ini, dia akan mengeluarkan alert dengan judul konfirmasi logout dan dengan message apakah Anda yakin ingin logout. Jika kita mengklik iya, maka dia akan meng- mengeluarkan mengeluarkan output output namanya pada loket. Nah, seperti ini ya. Pada loket sebelumnya, pada loket lalu dia akan mengarahkan kita ke halaman main activity dengan value intent. Lalu di sini intent flag activity new text sampai ujung ini adalah fungsinya untuk menghilangkan activity atau eh, activity sekarang yang mana kita masih buka dashboard ini sehingga ketika kita log out nah dia akan menghapus activity sebelumnya dan mengalihkan ke sini sehingga kita ngeklik ini nggak bisa kita kembali ke halaman dashboardnya kembali kita harus klik login dulu baru kita ke halaman ini. Nah itu fungsi dari ini intent flex. Lalu start activity untuk pindah halaman dan finish untuk tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya. Lalu ketika kita klik batal, apa yang terjadi? Dia akan batal, dia akan mengeluarkan snack bar namanya. Dia akan mengeluarkan snack bar dengan teks Anda batal melakukan logout. Lalu ketika kita klik tutup seperti tadi, dia akan mengeluarkan info info log ini untuk error ya sebenarnya. Bisa diganti dengan i. Kita coba sekali lagi. Batal, tutup.
Masih E ya. Kau tahu lah. Nah, infonya itu dengan mengirimkan info snack bar ditutup. Nah, dia tidak diarahkan ke halaman mana-mana seperti di atas, tapi tetap di sini aja. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang knockout ya. Sama juga seperti di halaman booking. Saya sudah menerapkan juga sedikit ya. Ya, dia akan Anda berhasil login booking. Ketika batal, tutup, snack bar ditutup. Nah, seperti itu ya. Mungkin hanya sekian video saya pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ke saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.